Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sore hari ini Allah berikan kesehatan lahir batin sehingga kita bisa berangkat ke masjid untuk melaksanakan satu di antara kewajiban, yaitu sholat 5 waktu, yaitu sholat maghrib, dan kita lanjutkan thalabul ilmi insyaallah nanti sampai menjelang atau waktu sholat isya. Kemudian kita sholat isya bersama-sama berjamaah. Setelah itu insya Allah barang siapa yang isyaknya berjamaah ditambah subuhnya besok berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Semoga jamaah bisa kita lakukan dengan baik sehingga fadilah-fadilah kita dapatkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya hingga kiamat nanti. Kita masih melanjutkan membahas ayat-ayat Al-Quran, karena memang Al-Quran sebagaimana banyak sudah diterangkan para muallim, Quran itu membawa kemuliaan. Satu, Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad, maka ternyata Jibril pembawa wahyu pun beliau diangkat oleh Allah menjadi pimpinan para malaikat. Ini Jibril yang membawa wahyu. Yang kedua, wahyu itu diturunkan kepada Muhammad Rasulullah. Maka Muhammad pun menjadi khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Khatimul anbiya wal mursalin, pungkasan penutup para nabi dan para rasul. Setelah Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul. 2. 3. Malam diturunkannya Al-Quran, hanya malam itu diturunkannya Al-Quran, maka menjadikan malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah sendiri, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita kalikan dengan tahun, hampir sepadan dengan 83 tahun lamanya malam Lailatul Qadar itu. 4. Tempat diturunkannya Al-Quran pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di Jabal Nur, yaitu di Gua Hira. Sampai hari ini tidak ada satu waktu pun yang lepas dari orang ke Gua Hira. Siang, malam, sore, pagi. Jabal Nur, di atasnya ada Gua Hira. Ini tentang Al-Quran. Belum lagi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sesungguhnya Quran itu akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Maka karena banyaknya fadilah, kita malam hari ini masih mendalami ayat-ayat Al-Quran yang kemarin kita sudah awali beberapa pertemuan. Al-Quran ayat-ayat yang diakhiri dengan la'alakum tashkurun, semoga kalian bisa bersyukur. Berarti sebelum ayat itu atau sebelum di akhirat itu pasti banyak nikmat yang harus kita syukuri. Sebagaimana kita ketahui, nikmat itu perlu kita syukuri dari 3 hal. 1, syukrul lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukrul qalbi, syukurnya hati. Al-i'tiraf bi anna ni'mata minallah, meyakini, mengakui
bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dan yang ketiga, syukrul jawari, syukurnya anggota badan, maka mempergunakan kenikmat itu untuk kebaikan, bukan untuk yang buruk-buruk. Maka setelah sekian banyak ayat yang kita bahas, kita malam hari ini masuk di surat Al-Qasas ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ada berakhir juga la'allakum tashkurun. Apa yang perlu kita syukuri dari ayat Qasas 73 ini? Wa min, dan sebagian dari rahmat kasih sayang Allah dan kemurahan Allah. Karena nikmat Allah itu ada 100. Hadis yang sudah kita baca sering. Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah menjadikan nikmat itu, rahmat itu jumlahnya 100. Di dunia baru 1%, 99% nanti akan diberikan kepada kita setelah meninggal dunia. Nah, di antara 100 itu, yang satu sudah diberikan Allah di dunia, maka Allah menjadikannya rahmat itu di antaranya ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah menjadikan waktu itu ada malam dan ada siang. Malam ditandai dengan ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari, sampai tulu'i syamsi, sampai waktu terbitnya fajar. Itu malam. Maka siang itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sebagaimana kita berpuasa, al-imsak anil akli wasyurbi wal jima' min tulu'i syamsi ila ghurbi syamsi, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan intim dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, ternyata Bapak Ibu, dalam tafsir dikatakan ja'ala lakumul laila, Allah menjadikan malam bagi kamu itu litaskunu fihi, agar kamu bisa istirahat, bisa tenang. Istirahat badan kita di siang hari dengan kedua matanya, melihat apapun, ben mripate istirahat turuwa. Dengan telinganya mendengarkan segala sesuatu. Ketika tidur, itu kita tidak semendengar ketika kita sedang tidak tidur. Maka nyuwun ngapunten, umpami wonten lare turu, kok ming digugah nang tangi, itu umpama tidak bangun itu ya jangan disalahkan. Menurut saya ya selain nang tangi tambah diugrek-ugrek. Nggih, karena orang tidur itu pendengarannya berkurang. Yang ketiga, orang tidur itu juga tidak mampu atau kurang mampu mencium bau. Mbok tanggane ngentut ngono ya ora pati mampu nek padha-padha turune. Begitu, karena orang tidur tuh panca indera yang 5 kurang berfungsi. Itulah diistirahat. Badannya, geraknya diistirahatkan, matanya diistirahatkan, telinganya diistirahatkan, tambah lagi otakmu ketika berpikir seharian ben istirahat. Eman-eman kok nek kokan mikir stres. Maka orang-orang yang stres itu rata-rata tidak bisa tidur di siang dan malam hari. Maka kalau malam nggak tidur, siang juga nggak ngapa-ngapa, mesti rata-rata stres. Karena ini dipakai terus. Dipakai terus, tidak pernah istirahat. Stres. Ketika ini dipakai terus juga stres, nanti nikinya nggih pakai terus. Siang ngomong, malam ngomong, sore ngomong, di kamar mandi ngomong, di luar ngomong. Lah stres kok. Begitu. Maka malam itu memang litaskunu fihi, agar kamu bisa istirahat badanmu, anggotanya,
termasuk telinga, mata, otak, itu biar bisa istirahat. Sementara siang harinya untuk litab tagu min fadlihi, untuk mencari fadilah Allah. Fadilah itu artinya rizki. Mengapa ditafsirkan rizki? Sebagaimana hadis Nabi, wa angkihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ayat ini mengatakan tanggung jawab orang tua itu, nikahkanlah anak-anakmu yang masih sendirian. Termasuk anak-anak soleh yang menjadi tanggungan kita. Ketika mereka sudah dewasa, karena hadisnya ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Anaknya ketika sudah masa balik disuruh menikah. Orang tuanya ketika sudah melihat anak-anaknya balik disuruh menikahkan. Bagaimana ketika anak-anak itu masih miskin? Allah berjanji, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan mengkayakan dengan rizkinya. Maka min fadli diartikan rezeki. Yughnihimullahu, Allah akan mengkayakan dari fadilahnya rizkinya. Maka nyuwun ngapunten, maka peng-peng kula aturaken, orang tua jangan takut menikahkan anaknya ketika sudah masa akil balik walaupun masih belum bisa kerja. Mengapa? Nanti insya Allah pasca menikah baru bisa kerja menetap. Pekerjaan tidak jauh dari rumahnya. Maka min sa'adatil mar'i arba, bagian daripada kebahagiaan orang tua ada 4. 1, punya suami atau punya istri. Maka sebahagia apapun orang yang belum punya suami istri, tidak sebahagia sing tahun di bojo, wis ngrasake donya. Sing rong tahun niku rasane donya urung komplit. Karena donya niku kan ada harta, tahta, wanita. Kalau nggak punya wanita, wanita nggak punya laki-laki, urung komplit, bro. Urung komplit, urung ngrasake kok. Makanya ketika mereka itu masih miskin, kamu nikahkan, insya Allah nanti setelah punya istri atau suami, Allah berikan tempat tinggal, Allah berikan kendaraan, Allah berikan rizki yang tidak jauh dari tempat tinggal kita. Niki kula namung ngatakan kagem para sepuh ingkang asring rabi, nggih kerjaane durung. Memangnya rabi itu gampang? Gampang, Pak, 600.000 sah. Teng Grogol, teng Baki 600.000 sah. Sah. Pun ada mawon. Gampil. Maharin apa? Mushaf Al-Qur'an. Pun gampang. Dengan mahar mushaf Al-Qur'an dibayar tunai. Pripun saksi? Kan gampil. Oh, rasa dadak kudu Setiawati, tidak harus kudu nikmat rasa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, siang hari selain untuk mencari min fadlihi, rezeki dari Allah, yang kedua bil isfar. Siang hari itu bisa digunakan untuk safar. Mengapa? Karena ngapunten dalam tafsir dikatakan penglihatan di siang hari dengan penglihatan di malam hari, penglihatan siang hari dibantu dengan sinar matahari, penglihatan malam hari paling banter ketika di luar nggih, dibantu dengan sinar rembulan. Itu pun ketika tanggal 13, 14, 15, atau kalau di dalam jalan raya untuk Indonesia dan di kota-kota dibantu dengan listrik, terangnya listrik, terangnya rembulan, tidak seterang matahari. Maka ada istilah rabun ayam, tapi nggak ada rabun siang hari, Pak. Nih, ada rabun ayam tuh mesti mulai maghrib,
mulai orang ulatke senajan nenek tintir, ada listrik, ada yang lain tapi rabun, Pak. Ingkang dereng nate rabun mungkin dereng nate ngraosaken. Kula pun rabun, Pak, rabun ayam. Sandal niku nek mboten didumukke ora ngerti nek niku sandal ya Allah. Dadak didumukke, masyaallah, rekasane wong picek ngono. Sepeda tematan kula nganti kalimat picek ya Allah. Ya Allah, rekasane wong picek. Siang hari beda. Maka siang hari itu digunakan untuk safar, yang kedua wal harokat untuk gerak. Maka karena tafsirnya sebaik-baik gerak itu dilakukan di siang hari bukan malam hari, berarti sebaik-baik olahraga itu siang bukan malam. Hari ini Pak, kok seperti ada pergeseran budaya nggih. Lari-lari malam. Wah. Nggih. Jogging malam. Fitness malam. Badminton malam. Goes malam. Renang malam. Kalau di hotel-hotel renang malam, Pak. Ya Allah. Padahal harokat itu bagusnya di siang hari. Anangin copi jenengan mang tindak saking prapatan pom bensin manaan kilen. Mengetan, angger maghrib niku wis rata-rata lari. Sehingga Mariamah boleh disilakan lari pagi. Saya ora lari pagi yo. Lari malam. Maka Bapak Ibu, kita akan belajar indahnya malam itu untuk istirahat, bukan untuk gerak. Bukan untuk sibuk-sibuk. Maka malam itu untuk istirahat. Sementara faja'alan nahar, Allah menjadikan siang hari liyaan, yaitu ada sinar matahari. Tubsiruna fihi, dengan sinar matahari itu yang Allah bekali mata atau penglihatan, kita bisa melihatnya. Dan melihat kedua mata kita dengan sinar matahari di siang hari selagi berbeda dengan melihat di malam hari, apalagi tanpa penerang. Jenengan kula didi kucing. Kucing niku lihat di malam hari nggih ketok. Ning jenengan kula didi kucing. Nggih. Dan kula jenengan sami didi burung hantu. Maka hadis-hadis yang akan kita bacakan, niki kula nganti nggawa buku papat nih. 1. Ketika kita membahas tentang indahnya Quran, mengawali mengapa yang membawa malaikatnya menjadi pimpinan para malaikat, yaitu Jibril, yang diberikan yaitu Rasulullah menjadi khairul anbiya wal mursalin, tempatnya Jabal Nur, tempat yang terang benderang hari ini, kapanpun tetap ada orang. Malamnya yang diturunkannya Al-Quran disebut malam Lailatul Qadar. Nah, ternyata di antara sekian orang yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian dijilid seperti ini, yaitu Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan pun ketika meninggal dunia dimudahkan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka di antara amalan malam yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sebagai pengumpul Quran, yaitu untuk qiyamul laili. Selain untuk istirahat badan, hati, otak, mata, telinga, juga beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam buku Hilyatul Auliya pas Utsman bin Affan. Niki sampai ayat itu turun. Lajeng yang kedua, Bapak Ibu, setelah kita bahas ayat indahnya malam untuk istirahat dan untuk ibadah, siangnya untuk bekerja dan mencari rezeki serta bepergian, kita sekarang akan baca kitab Durus Yaumiyah
yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Arzi. Ini ada afatus syahri, yaitu bahayanya atau negatifnya begadang di malam hari. Yang pertama, An Abi Barzah Al-Aslami annan Nabi kana yakrahu nauma qablaha wal haditha ba'daha ay al-isya. Abu Barzah meriwayatkan hadis dari Nabi, Nabi memakruhkan tidur sebelum sholat isya. Maghrib, tetap maghriban, maka antara maghrib dengan isya dimakruhkan tidur. Wal haditha ba'daha, dan Nabi juga memakruhkan ngobrol dan begadang setelah sholat isya. Ketika tidak punya pekerjaan, memang sebaiknya tidur. Walaupun hari ini wis orang zaman nggih. Mengingkingin apa kula bahas dengan perubahan budaya kalau walu. Kok saiki kok seperti perubahan budaya itu gimana toh? Kudune itu lari pagi, kalau lari maghrib itu piye? Nggih, kan begitu hari ini. Napa melih? Saya bukan ngapa-apa nggih, cuman ya melek ya melek, ngopi yo. Tapi sekarang Masya Allah, sepanjang perjalanan, perapatan, toko buku yang dulu toko buku sekarang kopi. Nek ngopi niku mesti ngopi, ngerokok, vape, ngegame, ngobrol. Nganti jam pinten niku? Tanpa batas waktu, coba jenengan mlaku sepanjang sriwedari. Kita ngulon toko buku. Riyen kula dodol toko buku Pustaka Barokah, sakniki kebak kopi. Satu bukan masalah melarang kopinya. Tapi yang jelas ya sementing jangan sampai larut malam. Mangke mentok ngalor ngidul. Wetan kulon dalan kopi. PKU ngulon dalan ngalor ngidul kopi. Pun sanggon-kon. Tetapi yang dimasalahkan bukan kopinya, Pak nggih. Lek-lekan sampai malam sehingga dimakruhkan Rasul. Mengapa? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani li'anna an-nauma qablaha qad yu'addi ila ihrajiha an waqtiha mutlaqan. Karena tidur sebelum sholat isya itu bisa menjadikan minimal satu sholat isya tidak tepat pada waktunya. Sementara Rasul pernah ditanya, ayyu amalin afdal ya Rasulullah? Qal as-shalah ala waktiha. Ya, amalan yang afdal itu ya sholat pada waktunya. Walaupun isya itu boleh dilakukan di sholat malam hari, tapi di tepat waktu lebih bagus daripada di malam hari. Karena sholat isya itu ya di waktunya. Yang kedua, ketika setelah isya kok ngobrol atau begadang, kemudian sampai larut malam, itu nanti minimal mengurangi atau tidak giat ketika sholat malam. Nalika begadang, ngobrol, ngopi, kim-kiman, vape, orang ngantuk. Ning nak ajeng sholat. Tuh. Soalnya nonton sing alasan ngata no. Kan aku engko bar ngopi kan sholat. Iya, ngopimu orang ngantuk pas sholat. Ngantuk. Ngapunten nih. Nek ana wong ngopi ngantuk ya utah. Ngapunten iku yo nan. Begitu. Li'anna naum qablaha, tetapi kalau nanti tidur sebelum isya kok sudah tidur, nanti isyanya tidak tepat waktu. Ketika tidak tepat waktu pasti tidak bisa berjamaah. Berarti tidak mendapatkan nilai jamaah juga. Sementara kalau begadang malam usai isya sampai larut malam tidak kenal waktu,
qad yu'addi ila naum anisubhi, maka bisa saja belandang sampai sholat subuh belum tidur. Ketika sudah tertidur setelah begadang, turune napa niku Pak? Nggih, turune nglantur sampai subuh. Mila sakniki nggih, ya niki entah kula jenengan sami napa para putra napa para putu, yang penting kita tidak menuduh satu-satu. Sakniki kan kathah bengi lek-lekan bar subuh turu. Padahal turu bar subuh niku mengurangi rizki. Malaikat Mikail tuh membagi-bagi rezeki itu di waktu subuh. Maka alaikum bil bukur, sebaiknya kamu di pagi-pagi hari. Jangan tidur usai subuh, jangan tidur usai asar, jangan tidur. Kemudian yang berikutnya, karena Umar di zaman Umar bin Khattab, Umar itu senantiasa keliling di malam hari untuk melihat jalan itu bagus atau tidak. Bahkan Umar berada di Madinah, seandainya ada orang Irak yang berjalan jatuh karena jalannya rusak, aku ikut menanggung dosa. Wah, ya Umar itu bin Khattab loh. Padahal antara Madinah kari Irak itu jauh loh. Sampai mengatakan kalau orang jalan-jalan di Irak sampai dia jatuh gara-gara jalannya rusak, aku bertanggung jawab di hadapan Allah. Masya Allah sampai gitu. Maka Umar itu kalau malam itu sering keliling, diantaranya lihat jalan. Yang kedua, ternyata juga ada istilah jenengan kula seperti ketika terjadi COVID. Ada jam malam. Waktunya tidur, orang tidak boleh di luar. Sing keliling langsung Umar bin Khattab. Orang mong Satpol PP. Masya Allah. Umar bin Khattab keliling, Pak. Waktunya tidur. Nenggen kula kenjenengan kan 2 kali. Satu ketika COVID, yang kedua menjelang pemilu. Nah, ada jam malam. Tapi tidak ada jam malam, tapi jam serangan fajar. Nah, ya moga-moga sesuk niku ora ana serangan fajar mulai. Ya. Maka sekali lagi, Umar bin Khattab itu keliling di sore hari untuk melarang orang-orang yang waktunya istirahat masih begadang di sore hari, karena takut nanti paginya kebablasan nggak bisa sholat subuh. Seperti itulah Umar bin Khattab. Masya Allah. Kemudian min mafasidi hadza syahr, negatifnya dari begadang malam yang tidak kenal waktu. Yang pertama, ayu addiya ila idha'ati sholatil fajri, bisa jadi menghilangkan secara totalitas atau mengurangi tidak pada waktunya sholat subuh, minimal subuhi kesiangan. Minimal ora jamaah. Ada juga yang sampai tidak sholat subuh sama sekali, awis diampiri kancane sekolah. Bisa turun. Nah, maka hukumnya makro begadang malam yang tidak ada karena tidak ada pekerjaan 3. Tapi langsung saya jujuk yang terakhir. Aisyah pernah mengatakan la syahro illa li salasatin, tidak ada begadang malam kecuali untuk 3 hal, kata Aisyah. Apa itu? Liyusalliya, untuk sholat, yaitu sholat qiyamul laili. Sebagaimana beliau lihat Rasulullah seperti itu. Atau yang kedua, lil arusyaini, boleh begadang malam untuk 2 orang pengantin baru malam pertama. Oke, jadi ternyata malam pertama pengantin baru itu bahkan sebaiknya pakai begadang malam. Mengapa nyuwun ngapunten dengan tidak ini gini, wah aku lo pikanto ilmu terlambat kok. Dulu ketika pas ngantenan dereng itu ilmu kok.
ternyata sunnahnya begadang tuh malam hari, dan yang kedua tidak to the point. Pak wis ngerti dalane. Sunnahnya niku pakai mula abatun, pakai seni cumbu rayu. Jadi pakai ngobrol-ngobrol, pakai demek-demek. Ngapunten, ndak usah diteruskan, tapi itu sunnah, Pak. Mila ngapunten ibu-ibu, dengan jani yo saru tapi kudu kula aturke. Cepet ndang rampung, ndang adus, ndang kerja. Wagu. Kan sakniki nek pun ngoten cepet ndang wis ndang rampung ndang kerja. Wagu. Enggak seperti itu, sunahnya itu pakai mulaabah, pakai seni bermain, cumbu rayu. Maka sunnah malam hari. Yang ketiga, di zaman Nabi memang malam itu bisa digunakan untuk musafir, untuk bepergian. Mengapa? Perjalanan dulu tuh hanya pakai kuda dan atau pakai onta. Kalau siang hari kepanasan karena di sana sampai 50 derajat Celcius. Nggih, Pak, 50 derajat. Kula njenengan sami rumangsa ora panas mergo angine gede. Tapi ketika tidak, ya Allah, Pak, 50 derajat Celcius. Nggih. Maka Aisyah mengatakan boleh kamu begadang atau melek bengi untuk sholat. Atau untuk yang pengantin baru, sing pengantin lawas nggih oleh berarti. Yang ketiga untuk safar, kalau siang kepanasan maka boleh menggunakan di waktu malam. Ini Aisyah yang mengatakan melihat apa yang dilakukan Rasul. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama itu bisa menjadikan terganggunya sholat malam, ini penulis kitab ini yaitu Dr. Abdul Aziz mengatakan mengambil dalil dari surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Orang-orang sepeninggal Nabi Ibrahim, sepeninggal Ishak, sepeninggal Ismail, sepeninggal Yakub, sepeninggal Yusuf sudah mulai banyak karena sudah 4 generasi, generasinya Yusuf, generasinya Ishak, generasinya Yakub, generasinya Yusuf, dari Nabi Ibrahim sudah 4 generasi, itu sudah mulai banyak yang meninggalkan sholat. Mengapa? Adau sholat. Wataba'u syahwat, ketika sholat ditinggalkan berarti yang dicari syahwat. Nggih, syahwat. Maka dengan tidak nakut-nakuti pandonga panjenengan kula, mungkin sakniki pengajian sebanyak ini insya Allah anak putu saya gede saya akeh. Ning nek ayat niki berlaku, mungkin Bapak Ibu jenengan kula hari ini pengajian seperti ini meriahnya. Ning kula jenengan sami mboten ngerti. Sok kira-kira zamane anak, zamane putu, siapa yang bisa menjamin sebanyak ini? Wong kula jenengan masak nika siran. Ya Allah, bapak wis tangi sholat subuh, anake malah urung sholat subuh malah mapan turu kok piye. Apakah kita bisa menjamin anak kita lebih baik daripada kita? Maka kita mulai tetap kula ingetaken wayah turu senajan gede gerang selawe tahun tetap kandhani nang jam 10 istirahat. Ampun, nengki wae cah tuwa gede gerang kok. Lak iso ngatur dhewe. Nyatane ayat Quran mengingatkan tawasau bil haqqi
wa tawasau bisabr. Jadi kita disuruh mengingat bahwa mungkin suatu saat nanti akan terjadi kembali seperti umatnya setelah Nabi Yusuf. Di zaman Nabi Ibrahim masih sholat bagus, di zaman Ishak Ismail ya, di zaman Yakub ya, di zaman Yusuf ya, tapi sepeninggal Nabi Yusuf itu sudah mulai banyak orang meninggalkan sholat. Masya Allah. Niki beliau mengatakan seperti itu. Mengapa kok meninggalkan sholat? Kokian belek bengi, subuhi ora sholat. Yang kedua, niki kaitannya dengan hadis Nabi. Man shalla subha fawa fi dhimatillah. Barang siapa yang mampu sholat subuh, apalagi tepat waktu, apalagi berjamaah, apalagi sebelum subuh, sholat sunnah 2 rakaat, rakaatani khafifatani khairun minad dunya wa ma fiha, maka Allah mengatakan fawa fi dhimatillah. Maka orang yang bisa sholat subuh berada di dalam jaminan Allah. Apa jaminannya? Maqamam mahmuda. Milo disebutkan nalika bulan jeneng sami mireng adzan, bibar adzan lajeng Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'atta. Maka dijanjikan Allah kita fi dhimatillah, atas jaminan Allah, yaitu masuk surga, bahkan mendapatkan syafaat dari Nabi. Tetapi barang siapa yang tarokahu, meninggalkannya, thumma yakubuhu ala wajihi fi nari jahannam, besok akan ditelungkupkan mukanya, pas mukanya di atas neraka jahanam. Wah, niki medeni, Pak. Niki ne di luar neraka jahanam, lajeng dimulai dari mukanya dulu. Nek istilah kayu ini disogok ke se, le mulai nyogok ke mulai mukane se. Bar mukani kobong lagi dodoni. Bar dodoni kobong lagi wetenge. Bar wetenge kobong lagi selakangane. Terakhir lagi sikile. Masya Allah. Ini kok ditelungkup lho kalimatnya. Yakubuhu ala wajihi, ditelungkupkan. Kemudian di atas wajahnya itu finari jahannam. Bila jenengan kula ingkang sampun kepareng bangun pagi, kemudian bisa sholat tepat waktu, bahkan sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh, bahkan bisa jamaah, mugi-mugi jenengan kula saged istiqomah. Mila para putra laris sing tasih begadangan kalau wau, senajang lagi eranya era begadang, tetep monggo dikandani. Dolan ya dolan le, ning nek wayah turu-turu, ngopi ya ngopi ya le, ning nek wayah turu ya turu. Niku penting. Yang kedua, afatus syahri, jadi negatifnya begadang malam hari, ayu adya ilan naum an qiyamil laili, tidak bisa qiyamul lail, tidak bisa qiyamul lail. Nggih kalau sampun aturaken pas begadang orang ngantuk, pas pengin salat bengi ngantuk. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Kalau mengikuti Utsman bin Affan, malam itu sedikit tidurnya. Yang kedua, di waktu sahur, berarti sebelum subuh, ketika kita masih boleh makan minum, sebelum sholat fajar, wabil asharihum yastaghfirun, berarti sebaik-baik waktu untuk istighfar kepada Allah adalah waktu suhur,
yaitu waktu menjelang pagi sebelum adzan subuh. Nah, nek sore ini begadang kira-kira iso istighfar sebelum subuh boten. Kula kemutan mangke pendidikan wong biyen niku abot. Kula niku anggar subuh ora tangi digrojok banyu sak ember lho. Sakniki umpama diberlakukan pripun nggih anak-anak? Wah, langsung ngamuk. Kula niku ngapunten nih. Bapak kula niku anggar dir tangi subuh. Ora ndang tangi, jikoke banyu sak ember grojoke tenan. Lah kula kan zaman semanten turune dereng teng kasur, Pak. Tasih teng amben kasure galar. Grojok banyu, ya Allah, Bapak ki keras banget nih nyatane ora kerasnya saat itu, hasilnya saat ini arang-arang turu subuh, Pak. Wah, zaman biyen aku digrojok banyu bapakku sak ember kok. Ngene ku umpama niku kula critakake anak-anak kula sakniki, kuwi kan biyen Bi. Nggih kuwi kan biyen Bi. Dibaleni saniki ora jamani, masyaallah. Kuwi kan biyen ora saiki. Lajeng ingkang salajengipun niki nggih peringatan saking Kanjeng Nabi. Allah menyampaikan kepada Jibril agar Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad niki yang dadi lakon memang yang Nabi Muhammad dulu karena Nabi Muhammad nanti akan menyampaikan kepada umatnya. Apa kata Jibril? Faqal ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad nek ora gelem tak kandhani uripa terserah. Toh karepmu, toh suatu saat wong kuwi bakal mati. Wah, mbok urip gulung koming terserah, tapi ingat loh, suatu saat kamu akan mati. Dua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapapun dan apapun yang kamu cintai. Tapi ketahuilah, siapapun yang kamu cintai, suatu saat kamu akan berpisah. Kamu cinta emas, ya emasmu pisah. Kamu cinta perak, ya perakmu pisah. Kamu cinta atusan ewu, ya atusan ewu suatu saat akan berpisah. Kamu cinta tanah berhektar-hektar, sok tanah juga akan berpisah kepada kamu. Mung bedane kamu sing misahkan diri, po hartamu sing misahkan diri. Nggih. Seneng-seneng ning yo biasa-biasa wae, sik mbok seneng iki suatu saat akan berpisah denganmu. Tasih dua nggih, ampun tibel. Wa lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah Muhammad, semulia-mulia orang yang beriman itu orang yang bisa qiyamul lail. Mengapa qiyamul lail kok mulia? Maqamam mahmuda, akan mendapatkan tempat yang mulia dan syafaat dari Rasul. Dan yang terakhir ya Muhammad, ketahuilah bahwa istighna'uhu anin nas, orang itu punya harga diri. Harga diri itu kenapa Pak? Orang tuh bisa mulia, punya harga diri ketika seseorang tuh sudah mencukupkan diri, tidak meminta-minta. Sugiyo nek jaluk-jaluk ya tidak punya harga diri. Sugiyo nek maling ya tidak punya harga diri dan sebagainya. Maka monggo sifat hidup mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri, tidak meminta-minta, pengen sugih ya kerja, pengen ilmu ya menuntut ilmu, pengen swarga beramal, insya Allah kita punya harga diri di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kemawon, mugi-mugi manfaat datang panjenengan kula. Sepisan nggih, nek ora ana kegiatan dan enggal-enggal turu.
Ning senajan ya ora jamani tak baleni neh ora ana kegiatan ndang tidur mangke malam bisa qiyamul lail besok subuh ora ketinggalan. Ning senajan jenengan menawi tasih wonten sing pengin salat monggo. Sing pengen begadang karo bojone monggo. Sing pengen tindakan boleh di malam hari karena Aisyah mengatakan boleh kok malam hari itu untuk begadang yang penting digunakan untuk sholat atau bercanda dengan suami istri atau tindakan. Jadi ini tiga itu diperbolehkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Makatan mungkin-mungkin manfaat sama pun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.